Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini edisi Jumat 1 November 2024. Abraham Samad dan kawan-kawan ke KPK desak usut dugaan korupsi terkait keluarga Jokowi. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan hendak mempertanyakan tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi yang terkait keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Abraham Samad datang dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang, Roy Suryo, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, pakar hukum tata negara Refli Harun, dan sejumlah rekan. Salah satu dugaan korupsi yang dimintai perkembangan pengusutannya oleh Abraham Samad dan kawan-kawan adalah terkait laporan dosen UNJ Ubaidaillah Badrun. Sementara itu, detikjateng.com mengutip pernyataan polisi yang menduga sopir truk mengalami microslip. Tabrakan terjadi di tol Pemalang Batang kilometer 315 plus 900 jalur A, tepatnya di Desa Karangasem, Kecamatan Patarukan, Kabupaten Pemalang. Polisi mengungkap sopir truk box diduga microslip atau tidur sejenak saat mengemudi. Informasi tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Tengah atau Jateng, Kombes Artanto. Ya, betul microslip, ucap Artanto saat dimintai konfirmasi awak media melalui pesan singkat pada hari Kamis 31 Oktober 2024 sore. Kecelakaan yang menyebabkan korban tewas kru TV One dilaporkan Kompas.com menyebutkan bahwa 3 korban tewas dalam peristiwa kecelakaan rombongan jurnalis TV One dengan truk di tol Jakarta Pemalang kilometer 315 plus 900 jalur pada Kamis 31 Oktober 2024. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan korban meninggal dunia sudah dibawa ke RSI Al-Ikhlas Taman Pemalang, Jawa Tengah. 1 pengemudi dan 2 penumpang tewas, demikian kata Artanto kepada Kompas.com pada hari Kamis. Dari luar negeri, antaranews.com mengabarkan setidaknya 27 orang terluka dan beberapa wisatawan asing hilang setelah topan dahsyat melanda Taiwan pada hari Kamis 31 Oktober. Angin kencang dan hujan lebat yang dibawa oleh topan Kongray telah melukai banyak orang di seluruh pulau. Sementara 2 wisatawan dari Republik Ceko hilang setelah upaya menjalin komunikasi sentral operasi darurat pusat dengan mereka gagal. Demikian lapor Fokus Taiwan. Sentral operasi tersebut mengatakan 27 pengunjung di Wuling Farm di Taichung telah diminta untuk tetap tinggal karena menuruni gunung saat badai bisa berbahaya. Selanjutnya Kompas.com memberitakan petugas kepolisian Metropolitan Washington Airport Authority menangkap seorang warga negara Indonesia atas tuduhan pemalsuan uang. Sebelumnya petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat menemukan 3 bendel uang kertas dengan total senilai $28.500 Amerika Serikat dari dalam koper pelaku di Bandara Internasional Washington Dulles. Sebagaimana diberitakan laman CBP Amerika Serikat pada hari Rabu 30 Oktober 2024, petugas kepolisian MWAA mendakwa Tuma Thierry Henry, 50 tahun, seorang WNI atas tuduhan pemalsuan uang. Kembali ke dalam negeri, detiknews.com mengabarkan warga di Jember, Jawa Timur memasang spanduk bertuliskan peringatan rawan tuyul setelah sejumlah warga mengaku sering kehilangan uang. Pihak kecamatan dan polisi pun mengimbau warga tidak membuat informasi yang memicu keresahan. Dilansir Detik Jatim, pada hari Kamis 31 Oktober 2024, spanduk ini dipasang di beberapa titik di kawasan RT 2 RW 5 Dusun Ampo, Desa Dukuh, Mencek, Sukorambi. Spanduk ini bertuliskan, Anda memasuki daerah rawan tuyul, hati-hati dengan uang Anda. Dari Barcelona, media sepak bola memberitakan, bagi petir di siang bolong muncul cerita Xavi Hernandez undang dukun saat masih melatih Barcelona. Itu bertujuan mengusir roh jahat di ruang ganti. Dilansir dari Tribuna, cerita itu dikabarkan berasal dari jurnalis Spanyol Salvador Sotres. Dalam laporannya, Xavi Hernandez diketahui memanggil dukun untuk masuk ke ruang ganti Barcelona ketika stadion sedang kosong. Tujuannya agar sang dukun bisa mengusir roh jahat yang mengganggu keharmonisan timnya. Presiden Barca, Joan Laporta, tahu akan hal ini dan membiarkannya. Sampai artikel ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Barcelona dan pihak Xavi Hernandez. Selanjutnya dari CNN Indonesia, dari Jakarta memberitakan pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta
Teguh Setiabudi menyatakan paket makanan saat uji coba makanan bergizi gratis di Kepulauan Seribu pada hari Kamis 30 Oktober 2024 ini masih didatangkan dari luar pulau. Teguh menyatakan bahwa masih ada sejumlah persoalan teknis untuk yang hari ini karena ada beberapa pertimbangan teknis masih dibawa dari Jakarta. Demikian kata Teguh di Kepulauan Seribu. Dia memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut ke depan akan memanfaatkan UMKM masyarakat sekitar. Teguh juga mengatakan kegiatan tersebut harus bisa menumbuhkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Masih dari Jakarta, Liputan6.com memberitakan Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalium Pigai cerita tentang jejak dulu sebelum menjadi pembantu presiden. Hal itu disampaikan Pigai saat memperkenalkan diri dalam rapat perdana dengan mitra kerjanya Komisi 8 DPR RI. Pigai mengaku sempat menjadi tukang parkir di Departemen Tenaga Kerja daerah Kalibata, Jakarta. Bahkan Pigai bukan sosok yang sering membaca. Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca bahan-bahan yang disediakan oleh kami, yaitu arena, ya karena saya juru parkir, kata Pigai kepada pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta. Selanjutnya dari Jakarta, Kompas.com memberitakan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat internal bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Badan Investasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan serta Pertamina di Ruang Merdeka Jakarta, Kamis 31 Oktober 2024. Mereka membahas mengenai langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kemandirian energi nasional dan memastikan subsidi energi yang tepat sasaran. Bahlil menjelaskan fokus utama dari diskusi tersebut adalah meningkatkan lifting minyak dalam negeri yang saat ini tersebar di 301 wilayah kerja. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.